Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan menyiapkan teman-temannya, akan Bapak pimpin untuk mulai berdoa. Sudah siap semuanya? Berdoa, mulai. Berdoa selesai, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita sudah berdoa, dan sekarang coba Bapak minta cek teman yang ada di sebelahnya, adakah bangku yang kosong? Oh ya, baiklah, kalau tidak ada berarti masuk semua ya. Ya. Alhamdulillah, berarti lengkap semua ya. Jumlah muridnya ada berapa? Oh ya, 20. 10 laki-laki dan 10 perempuan. Betulkah anak-anak? Ya, baiklah. Apakah ada tugas untuk hari ini? Baik, kalau tidak ada, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah masih ingat pembelajaran yang Bapak sampaikan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Oh ya, betul sekali. Pada minggu lalu, kita sudah belajar mengenai musyawarah. Adakah yang masih ingat tentang pengertian musyawarah? Adakah yang mau menjawab? Kalau tidak ada, akan Bapak tunjuk ya. Baiklah, kalau tidak ada yang menjawab, kalau begitu akan Bapak tunjuk. Untuk dia, silahkan menjawab. Baik, betul sekali. Ternyata dia masih ingat. Katanya, musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Baik, sekarang Bapak tanya lagi. Adakah yang sudah belajar tentang materi yang akan Bapak sampaikan hari ini? Ada yang tahu? Tentang apa? Ayo. Ya, betul, tentang kejujuran. Apa sih yang dimaksud dengan kejujuran? Apakah ada yang masih ingat? Ayo acungkan tangan yang ingin menjawab. Ya, Dani, silahkan menjawab. Ya, betul sekali. Ternyata Dani masih ingat. Dani bilang, kejujuran adalah sifat yang baik, sikap yang menunjukkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Dari jawaban Dani, Bapak akan menambahkan sedikit jawaban bahwa kejujuran berarti sifat yang menunjukkan tindakan yang jujur. Jujur berasal dari hati yang bersih. Jujur berarti tidak suka berbohong, dan jujur merupakan hal yang baik untuk diri dan orang lain. Baik, bagus sekali untuk jawaban dari Dani. Berikutnya, adakah yang tahu contoh perilaku jujur pada saat di sekolah? Oh, yang tahu silahkan menjawab. Jangan malu-malu loh ya. Bagaimana, tidak ada yang ingin menjawab? Kalau tidak ada, akan Bapak jawab sendiri. Contoh perilaku jujur pada saat di sekolah antara lain: yang pertama, mengakui jika belum mengerjakan PR. Yang kedua, berjanji untuk tidak berbohong kepada guru dan teman-teman yang ada di sekolah. Yang ketiga, tidak mencuri barang-barang milik teman sebangku dan orang lain yang ada di sekolah. Yang keempat, memberikan uang sesuai dengan harga jajanan yang dibeli di sekolah. Yang kelima, tidak menyontek saat sedang melaksanakan ujian. Kalian tentu pernah kan mengerjakan ujian dengan tertib,
merupakan contoh perilaku yang jujur, sedangkan yang mencontek dalam ulangan adalah perbuatan tidak jujur dan akan merugikan diri sendiri. Akibatnya, kita tidak akan mandiri dan menjadi malas untuk belajar ya anak-anak. Kita tidak boleh mencontoh hal tersebut karena tidak baik ya teman-teman. Mengapa sih kita harus jujur? Ada yang mau menjawab? Kita harus jujur karena sifat jujur akan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Kita juga bisa dipercayai oleh orang lain dan sikap jujur akan menjauhkan kita dari dosa karena sikap jujur adalah sikap yang terpuji. Kemudian, apa sih manfaat dari sifat jujur? Dan apa akibat jika kita tidak jujur? Ada yang mau membantu menjawab? Ayo, siapa yang mau menjawab? Manfaat dari jujur antara lain yaitu yang pertama, orang yang jujur akan disukai oleh orang lain. Yang kedua, orang jujur selalu dipercaya jujur dan akan menguntungkan orang lain. Yang ketiga, jujur akan menguntungkan diri sendiri. Kita dapat dipercaya oleh orang lain dan juga mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Dan sikap jujur merupakan perbuatan baik dari sikap terpuji, karena sikap jujur membawa pada kebaikan yang satu ke kebaikan yang lain. Sikap jujur akan melahirkan ketenangan dan sikap jujur akan menjadikan hidup lebih tenang dan tentram. Maka dari itu, kita harus mampu berusaha bersikap jujur. Sedangkan akibat yang ditimbulkan apabila kita tidak bersikap jujur, yang pertama, kita tidak dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, kita dikucilkan dan dijauhi teman bila tidak jujur. Yang ketiga, kita juga berdosa di hadapan Tuhan. Tentu kalian tidak mau kan? Karena itu, biasakanlah berperilaku jujur, karena perilaku jujur harus diterapkan kapanpun dan dimanapun kita berada. Baik, kemudian Bapak akan menjelaskan bagaimana sih penerapan perilaku jujur agar kita terbiasa bersikap jujur. Cara pertama yaitu meyakini bahwa kejujuran dapat membangun kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan dari orang lain menjadi modal yang penting untuk meraih kesuksesan di masa depan. Kedua, melatih diri untuk mengatakan kebenaran meskipun kadang sulit dan beresiko ketika disampaikan. Tidak jarang, kebenaran mengandung resiko seperti merugikan pihak lain atau berdampak negatif terhadap diri kita sendiri. Dan yang ketiga, serta yang terakhir, tidak menjadikan kebohongan sebagai bahan candaan, karena satu kebohongan akan menyebabkan timbulnya kebohongan yang lain. Maka sekecil apapun itu, sebuah kebohongan harus dapat dihindari. Sebagai contoh seperti pada buku paket halaman 91. Ayo silahkan dibuka semuanya. Contoh perilaku jujur di sekolah. Akan Bapak bacakan ya. Bel tanda masuk berbunyi. Anak-anak masuk ke kelas dengan tertib. Mereka duduk di bangku masing-masing. Siswa berdoa bersama, lalu mengucapkan salam kepada Bu Guru. Selamat pagi Bu. Selamat pagi kata Bu Guru. Selanjutnya Bu Guru bertanya, silahkan buka buku tugasnya. PR-nya dicocokkan. Siapa yang tidak mengerjakan PR? Semua mengerjakan Bu, sahut anak-anak. Tiba-tiba Galuh mengangkat tangan dan berkata, saya tidak mengerjakan Bu. Mengapa Galuh tidak mengerjakan PR? Tanya Bu Guru. Galuh menjawab, lupa Bu, semalam saya menemani ibu menunggu adik sedang sakit. Jawab Galuh. Ya sudah, sekarang kerjakan soal itu ya, kata Bu Guru.
Ya Bu, jawab Galuh. Galuh berkata jujur, sebetulnya Bu Guru tidak tahu kalau Galuh tidak mengerjakan PR. Tetapi Galuh tidak mau berbohong. Galuh berkata jujur karena kejujuran adalah sikap yang mulia. Baiklah, Bapak rasa sudah mengerti semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan sudah mengerti, kerjakanlah soal latihan di halaman 94 dari nomor 1 sampai 5 dan dikumpulkan minggu depan ya. Dan minggu depan kita akan ujian mengenai bab nilai kedisiplinan. Baiklah, bisa dimengerti ya. Jangan lupa sampai rumah diulang kembali pelajaran hari ini. Semoga minggu depan bisa menjawab soal ujian dengan baik dan benar, serta kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran hari ini Bapak sudahi sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.